Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Stasi dan pemirsa Bebel TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya, pelayan Tuhan Arasia Haan, akan menemani Sobat Prestasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa sejenak. Ya Tuhan, kami bersyukur malam ini kembali berjumpa dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bebel TV yang dicintai Tuhan. Berkati Tuhan acara ini dari awal sampai pada tamatnya. Dimanapun suara kami didengar, teguhkanlah firman-Mu demi kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bebel TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya, dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan malam ini adalah berdoa berharap pada Tuhan. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar setiap kita melihat pertolongan Tuhan dinyatakan. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari Mazmur 130 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kami ulangi, Mazmur 130 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mari kita buka Alkitab kita, kami akan membacakannya. Seruan dari dalam kesusahan. Mazmur 130, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Ayat 3, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Berdoa berharap pada Tuhan. Itulah judul atau tema khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan Mazmur artinya pujian. Jadi kalau ada orang bertanya pada kita, apa arti Mazmur? Mazmur artinya pujian. Kalau kita punya Alkitab dan suka membacanya, kitab Mazmur itu ada 150 pasal. Yang kami mau katakan, andai kata kita baca pagi 3 pasal, malam 2 pasal, 1 bulan selesai. Tapi sampai kapanpun tidak akan pernah selesai kalau kita tidak ada kemauan. Karena itu malam ini kami mau tekankan, sesudah kita percaya Tuhan Yesus, mesti ada kemauan membaca firman Tuhan.
Ada 3 hal yang akan terjadi kalau kita ada kemauan, bertekad membaca firman Tuhan sesudah kita percaya Tuhan Yesus. Yang pertama, pengenalan kita pada Yesus semakin dalam. Yang kedua, iman kita akan terurus dengan baik. Dan yang ketiga, kita mengerti kehendak Allah untuk setiap kita. Dengan kata lain, tidak mudah disesatkan. Nah, malam ini kita akan mempelajari salah satu kehendak Allah, yaitu berdoa, berharap kepada Tuhan. Dari 150 kitab Mazmur, 73 Mazmur, Daudlah yang menjadi penulisnya. Ada 7 penulis daripada kitab Mazmur, tapi yang paling banyak dipakai Tuhan untuk menulisnya adalah Daud. Nah, salah satu Mazmur yang ditulis oleh Daud adalah Mazmur 130 ini. Ini merupakan Mazmur nyanyian ziarah. Apa beda Mazmur nyanyian ziarah dengan Mazmur-Mazmur yang lain? Dalam Alkitab kita, Mazmur nyanyian ziarah ada 15 pasal. Jadi dia bukan sisipan. Yang lainnya ada 135 pasal. Salah satu perbedaannya, kalau Mazmur nyanyian ziarah adalah pengalaman orang-orang yang sudah melakukan firman, pengalamannya itu dicatatkan. Jadi mereka sudah melakukan firman dan Tuhan ingin dicatatkan pengalaman itu. Yang lainnya yang 135 masih bersifat nubuatan, sedang dan akan pasti digenapi. Nah, malam ini kita mau menggali dari Mazmur 130 ini, berdoa berharap kepada Tuhan. Daud sedang dalam pergumulan. Memang kalau kita mau jujur, tidak ada ayat firman Tuhan yang mengatakan kalau kita sudah percaya Tuhan bakal tidak punya masalah. Tidak ada ayat itu. Yang ada adalah janji Tuhan menyertai kita. Dan apa yang terjadi kalau kita suka membaca Alkitab kita, bahwa Daud diurapi oleh Samuel, dia waktu itu berumur 15 tahun. Jadi masih muda belia. Tahukah kita, Daud menjadi raja itu umurnya 30 tahun. Nah, dalam menunggu 15 tahun itu, 10 kali Saul ingin membunuh dia. Dan kalau kita baca Mazmur 130 ini salah satu pergumulan dalam kehidupannya. Tapi yang bagus daripada Daud, dia tidak menyimpang. Dia tetap berharap pada Tuhan, bahkan bersandar kepada Tuhan. Alkitab katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Kami tidak tahu masalah kita apa, tapi iman timbul dari pendengaran. Dan tangkap kebenaran ini, Tuhan mau mengajar kita. Kalau ternyata kita menyimpang, kembali pada jalan yang benar. Karena janji Tuhan, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang berasap tidak akan dipadamkan. Ada 4 hal yang kami mau bagikan malam ini. Berdoa, berharap kepada Tuhan. Yang pertama, mari kita lihat ayat 1 dan ayat 2. Dikatakan demikian. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Apa arti ayat 1 dan ayat 2 dari Mazmur 130 ini? Waktu Daud dalam pergumulan yang berat, yang dia lakukan, Daud menaruh doa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Menaruh doa, menaikkan doa, mengangkat doa. Kepada siapa? Kepada Tuhan.
Berbahagialah orang yang mengenal siapa Tuhannya, yang mau mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Maka Tuhan yang besar bukan cerita, tapi itu nyata dalam kehidupan kita. Dari kebenaran ini kami mau mengajak kita, khususnya bagi Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV dimanapun kita berada. Kalau ada apa-apa dalam hidupmu, nomor satu cari Tuhan dulu. Waktu depanmu tembok, belakangmu tembok, kiri kananmu tembok, coba lihat ke atas. Masih ada Tuhan yang hebat, yang besar, yang tidak pernah berubah. Dan dia tidak pernah ingkar janji. Kuasanya, kasihnya tidak pernah berubah. Dan kami terlalu percaya Yesus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu malam ini datang kepadanya. Karena itu malam ini buka hatimu lebar. Karena itu malam hari ini responi kebenaran ini. Kalau ini yang kita lakukan malam ini, malam pemulihan, malam ini malam mujizat, malam ini kita akan lihat Tuhan akan berperkara, dia akan meluruskan jalan hidupmu, dia akan ratakan gunung dan timbun lembah. Bahkan dia Tuhan yang sanggup untuk membuka pintu-pintu yang tertutup, karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Jadi yang kami mau tekankan, berdoa, berharap pada Tuhan. Yang pertama, menaikkan doa sungguh-sungguh pada Tuhan. Menaruh doa kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat ayat 3 dan ayat 4. Perhatikan Alkitab kita. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Haleluya, luar biasa. Berdoa, berharap pada Tuhan. Yang kedua yang kami mau tekankan dari ayat 3 dan ayat 4, mengakui dosa di hadapan Tuhan. Ini luar biasa. Pada umumnya orang selalu merasa benar. Tapi kami harus tekankan buat kita, dosa penghambat doa. Bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong kita, tetapi yang seringkali yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa dan kesalahan kita. Kami mau tekankan kita, yang namanya dosa, dia penghambat doa. Haleluya. Dosa besar, dosa kecil sama saja. Lemparkanlah batu besar ke laut, batu itu masuk dengan cepat. Tapi lemparkan batu kerikil yang kecil, batu itu juga akan masuk ke laut. Jadi yang namanya dosa itu penghambat doa. Karena itu kami mau katakan, waktu kita berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, menaikkan, memanjatkan permohonan kepada Tuhan, praktekkan ini, camkan ini, akui semua dosa-dosa kita. Mungkin kita berkata, Pak Ara, dosa saya banyak sekali. Parah, semua dosa saya sudah lakukan. Kami mau katakan, orang sakitlah yang memerlukan tabib, orang berdosalah yang memerlukan juru selamat. Kalau kita mengaku, Tuhan akan mengampuni kita. Tapi sekecil apapun dosa, kalau tidak diakui, tidak akan ada pengampunan. Mungkin kita berkata, Pak, saya udah berzina, saya udah mabok, saya suka mabok-mabokan. Kami mau katakan, Yesus mengasihimu. Asalkan kau mau bertobat dari kepura-puraan, dari kepalsuan. Kami mau katakan, dia sanggup untuk memulihkan setiap kita. Karena itu malam ini, jangan menahan. Kami tidak tanya berapa besar dosamu. Yang kami mau katakan, ayo tanggalkan dia. Datang pada Yesus. Malam ini darahnya akan menguduskan, menyucikan, dan membersihkan kehidupan kita. Dan saudara akan melihat ada masa depan untuk setiap kehidupan kita. Yang ketiga, kami ingin kita melihat ayat 5 dan ayat yang ke-6.
Dikatakan demikian, aku menanti-nanti Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Secara pribadi, kami suka ayat ini. Lebih daripada mengharapkan pagi dikatakan 2 kali. Apa artinya? Artinya berpegang teguh pada firman. Haleluya. Sungguh-sungguh. Haleluya. Tuhan bukan jadi cadangan. Jadi berpegang teguh pada firman. Sungguh-sungguh. Kami ingin tekankan buat kita, kesungguhan kita berharap pada Tuhan itu akan kelihatan dari ketekunan kita. Kalau kita lihat 2 kali di situ disebutkan kalimat, ya dikatakan pada ayat yang ke-6, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Biasanya para satpam kalau jaga malam atau orang yang menjaga malam, dia berharap cepat pagi, supaya apa? Tugasnya selesai. Nah, kami mau katakan, Daud bukan hanya sekedar membuka mulut, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Haleluya. Tapi Daud berpegang teguh pada firman, berharap sungguh. Kapan sih? Semoga. Kapan sih? Segeralah, secepatnya. Tadi kami katakan, ya kesungguhan kita waktu kita berdoa itu bisa kelihatan. Mungkin kita berkata, dari mana Pak kelihatannya? Dari ketekunan kita. Percaya atau tidak, ya ketekunanmu itu merupakan buah dari kesungguhan. Haleluya. Percaya atau tidak, apa yang terjadi kalau kita menyadari akan hal ini dan mau memperbaikinya, dan kita mau sungguh-sungguh mentaati kebenaran ini, Tuhan yang besar bukan cerita, tapi itu nyata dalam kehidupan kita. Satu kebenaran yang kami mau tekankan buat kita malam ini, kita nggak pernah punya kesaksian kalau kita tidak pernah jadi pelaku firman. Kita nggak pernah punya kesaksian apapun. Kenapa kami mau sampaikan ini? Jangan menunda menjadi pelaku firman, supaya kedahsyatannya Tuhan itu jadi kenyataan. Mungkin saudara berkata, tapi Pak, kasus saya lain Pak. Saya lagi dikejar-kejar orang Pak. Kasus saya lain Pak. Dokter udah angkat tangan. Dengar baik. Yesus Kristus tetap sama. Sorga aja dia karuniakan kepada kita. Stop berbantah-bantahan dengan Tuhan. Tapi rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Datang pada Tuhan. Lakukan apa yang dia katakan. Pertolonganmu datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang terakhir, yang keempat. Mari kita lihat ayat 7 dan ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahan. Apa arti ayat 7 dan 8 ini? Arti ayat 7 dan 8 ini tetap berharap pada Tuhan. Lihat kalimatnya, berharaplah kepada Tuhan. Alkitab bilang ketuk. Ya, ketuk. Kalau kita cari bensin, ya di pompa bensin. Kalau kita cari air, kita pergi ke pump, ke sumur.
kalau kita udah ke alamat yang tepat, kalau kita belum dapat bukan berarti nggak dapat. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Mati aja mau bagi kita, sorga aja dia karuniakan kepada kita. Apalagi hanya untuk menjawab doa-doa kita. Waktu engkau doa dan waktu Tuhan menjawab doa kita, seringkali ada tenggang waktu. Dan tenggang waktu yang ada, seringkali Tuhan mau berurusan dengan kita. Supaya motivasi niat-niat jelek dalam hidup kita bisa rontok. Sehingga pada waktu doa kita dikabulkan, satu nama ditinggikan, Yesus. Dan kita tidak sombong. Jadi kamu tekankan buat kita malam ini, tetap berharap pada Tuhan. Kalau kita berharap pada manusia, kita kecewa. Manusia kalau udah tolong, nanti dia suka ungkit-ungkit. Waktu kita datang ke 4 kali, ya, lantas apa yang terjadi? Dia nggak buka rumahnya, anjingnya yang dia lepas. Apa artinya? Pamrih. Bahkan kalaupun dia buka, ya, dia langsung berkata, yang kemarin kamu belum bayar. Apa yang terjadi? Itulah manusia. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan kapan saja, di mana saja, jam berapa, tangan Tuhan terbuka. Bahkan Tuhan sendiri yang berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Dan dia berjanji memberikan kelegaan. Tanganmu kecil, tangan Tuhan besar. Jangan bersandar pada manusia. Punya keterbatasan manusia. Tapi Tuhan dahsyat. Dia bisa belah laut jadi jalan. Dia bisa melakukan 5 ketur roti tambah 2 ekor ikan. Kasih makan 5.000 orang, sisa 12 mangkuk. Dia bisa bangkitkan Lazarus yang sudah mati. Apalagi hanya untuk menolong, menyembuhkan. Yang diperlukan adalah iman, percaya, berpegang, melakukan, bertobat sungguh-sungguh. Kalau ini yang kita lakukan, ada terobosan malam ini dalam kehidupanmu. Jangan menyerah. Karena kita punya Yesus yang sanggup tolong kita. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Berdoa, berharap pada Tuhan. Apa masalahmu? Kami tidak tahu. Tapi yang kami tahu, Tuhan mengasihimu. Dia lebih besar daripada masalahmu. Jangan menahan, tapi datang kepadanya. Ada 4 hal yang kami mau ulangi. Yang perlu kita lakukan, berdoa, berharap pada Tuhan. Pertama, naikkan doa sungguh-sungguh. Yang kedua, mengakui dosa kesalahan kita. Yang ketiga, berpegang teguh pada firman. Dan yang terakhir, tetap berharap pada Tuhan. Yang diberkati oleh Tuhan, mereka yang dengar firman dan yang melakukannya dalam hidupnya. Bersama Yesus, kita bisa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam ini. Berdoa, berharap pada Tuhan. Ingat saja, tanganmu kecil, tangan Tuhan besar. Maksud saya, segera praktekkan kebenaran ini. Kami percaya malam ini malam mujizat bagi setiap kita. Kita masih ada waktu sedikit. Kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Pertama, bagi engkau yang belum pernah menerima Yesus tanpa paksaan, kami akan menolong, membantu saudara melalui doa. Yang kedua, kalau engkau sakit punya beban, malam ini kami akan mendoakan saudara. Yang ketiga, nanti kita mau berdoa syafaat. Kita masuk pada bagian yang pertama. Taruh tanganmu satu di dadamu. Ikuti doa saya dengan sungguh-sungguh. Kita tutup kepala. Kita tunduk kepala. Kita berdoa. Ya Tuhan, hamba berdoa. Tanamkan firman-Mu yang kami sudah dengar, biar menjadi iman dalam kehidupan kami. Saudara, bagi saudara yang mau mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu, ikuti doa saya.
Tuhan Yesus, malam ini saya datang kepada Tuhan, minta pengampunan dosa atas dosa, kesalahan, pelanggaran yang saya lakukan. Saya mengaku saya orang yang berdosa. Kasihanilah saya Tuhan, karena saya menyadari dosa saya membawa saya kepada kebinasaan. Malam ini saya mau tinggalkan cara hidup saya yang salah. Saya mau tinggalkan dosa-dosa saya. Dan malam ini saya buka hati saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya menerima dengan sadar. Yesus, saya undang tinggal dalam hati saya. Saya terima dalam hidup saya menjadi juru selamat Tuhan atas hidup saya. Terima kasih Tuhan, saya percaya pada Tuhan Yesus. Yang berikutnya, kalau engkau sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Contoh, kalau ginjalmu yang sakit, taruh satu, angkat ke atas satu. Kalau jantungmu yang sakit, taruh satu, angkat ke atas satu. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya. Tapi kalau engkau percaya, malam ini malam mujizat bagi kita. Kita berdoa. Tuhan, engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Sebagai hamba Tuhan, kami percaya penebusan Yesus sempurna atas kami. Yesus sudah mati menggantikan kami, menebus kami, memperdamaikan kami dengan Bapa di sorga. Yesus sudah menebus kami dari segala dosa, penyakit, kutuk, dan segala kesia-siaan. Dan kami percaya akan hal itu. Karena itu sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Penyakit, roh penyakit, enyahlah engkau. Apapun nama penyakit yang menguasai Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang meletakkan tangannya pada saat ini pada bagian tubuh mereka yang sakit, lenyaplah penyakitmu. Jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Kalau engkau punya beban berat, letakkan kedua belah tanganmu di dadamu. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Dia berjanji akan memberikan kelegaan kepada kita. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa buat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang punya pergumulan pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, pergumulan apa saja mereka hadapi, pergumulan masa depan, teman hidup, apapun yang mereka sedang geluti hari-hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, terimalah pertolongan Tuhan. Terima mujizat Tuhan. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Kami berdoa kuasa Tuhan yang maha tinggi membela, memberikan kemenangan, memberikan jalan keluar, membebaskan kehidupanmu. Aku berdoa dalam nama Yesus, ada solusi yang dari Tuhan, dan kau akan mendapatkan kelegaan sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa buat Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Diberkatilah Indonesia oleh Tuhan. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Doa kami buat kota kami Jakarta, diberkatilah kota ini, kota yang baik, kota yang tertib, kota yang penuh cinta kasih. Kami berdoa untuk Indonesia, bebaskan dari virus corona. Kami berdoa bungkus Indonesia dengan kuasa darah Yesus. Bebaskanlah negeri ini dari penyakit virus corona. Kami berdoa minta pertolongan Tuhan untuk membentengi negeri ini. Rumah sakit jadi rumah pemulihan, rumah kesembuhan. Suster-suster, dokter-dokter, Tuhan memberkatinya jadi alat dipakai Tuhan. Kami mendoakan gereja Tuhan, biar jadi suara di akhir zaman ini, bukan jadi gema. Rekan-rekan pendeta, Tuhan jagai, lindungi, biar sehat.
Kami mendoakan presiden, wakil presiden, dan pejabat-pejabat tinggi dari pusat sampai daerah yang mendapat amanat dari Tuhan. Beri mereka takut akan Tuhan, melaksanakan tugas mereka dengan baik. Kami berdoa menyerahkan Panorama Suryo Pranoto yang jadi partner kami dalam pelayanan di radio ini. Limpahkan rahmat anugerah-Mu. Kami berdoa buat semua yang melihat, mendengar, menyaksikan acara malam ini, ya, pemirsa Bible TV, ya, dan Radio Prestasi, melalui Facebook, melalui apa saja. Kalau mereka sedang menyaksikan acara ini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menolong engkau, Tuhan memulihkan, memberikan iman kepadamu. Kami bersyukur untuk malam ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.